Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita selalu masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan kita, yaitu pembelajaran secara online. Pada kesempatan pagi hari ini yaitu layanan bimbingan konseling secara klasikal, yaitu tentang manusia sebagai makhluk sosial. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekalian, layanan bimbingan klasikal pada kesempatan pagi hari ini tadi sudah saya sampaikan, yaitu tentang materi manusia sebagai makhluk sosial. Secara kodrat, bahwa manusia dalam merupakan makhluk monodualistis, yang berarti selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerja sama dengan orang lain, sehingga terciptalah sebuah kehidupan yang damai. Karena manusia tanpa bantuan manusia yang lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan baik dan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa makan, menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau berbicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Nah, itulah sehingga manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Nah, sekalian, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang manusia sebagai makhluk sosial, maka kita akan mengetahui pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang disebut manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang berhubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Nah, ada beberapa pakar atau ahli, yaitu diantaranya adalah Eli M. Setiadi, mengatakan bahwa makhluk sosial adalah makhluk yang di dalamnya atau yang di dalam hidupnya tidak bisa melepas. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian manusia sebagai makhluk sosial, ada beberapa alasan kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Paling tidak ada 4 alasan manusia disebut sebagai makhluk sosial. Yang pertama, yaitu ada dorongan untuk berinteraksi. Nah, jadi sudah jelas bahwa yang namanya manusia memerlukan interaksi atau komunikasi atau berbicara dengan orang lain. Yang kedua, alasan manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tunduk pada aturan dan norma sosial yang berlaku. Nah, jadi di dalam kehidupannya, manusia itu tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya adalah aturan dan norma sosial. Yang ketiga, alasan manusia sebagai makhluk sosial adalah yaitu manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan satu sama lainnya. Nah, oleh karena itu,
Tadi sudah disebutkan di depan atau di atas bahwa manusia tidak terlepas dari orang lain. Pasti memerlukan bantuan atau kebutuhan berinteraksi dengan yang lainnya. Yang keempat, alasan manusia disebut sebagai makhluk sosial adalah potensi manusia akan benar-benar berkembang apabila ia hidup di tengah-tengah manusia. Nah, jadi kalau kita hidup menyendiri atau tanpa bantuan orang lain, maka potensi yang kita miliki tidak akan berkembang tanpa bantuan orang lain, tanpa hidup di tengah-tengah manusia lain. Nah, itulah 4 alasan bahwa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Nah, yang berikutnya yaitu karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Nah, karakteristik manusia sebagai makhluk sosial ada beberapa unsur yang harus diperhatikan tentang keharusan secara biologis yang terdiri dari beberapa unsur keharusan biologis yang harus diperhatikan oleh setiap manusia. Yang pertama yaitu dorongan untuk makan. Unsur yang pertama adalah dorongan untuk makan. Manusia tanpa makan, tanpa minum dan lain sebagainya, maka mustahil akan bertahan hidup. Yang kedua yaitu dorongan untuk mempertahankan diri. Itu tanpa adanya bantuan atau kebutuhan dari orang lain, maka untuk dorongan mempertahankan diri maka sangat sulit. Yang ketiga yaitu dorongan untuk melangsungkan jenis. Nah, dengan adanya manusia membutuhkan orang lain, maka akan mempunyai dorongan untuk melangsungkan jenis. Berarti dengan kata lain adalah untuk mempunyai keturunan, mempertahankan keturunan di masa yang akan datang. Nah, itulah beberapa unsur yang harus atau yang perlu diperhatikan dengan keharusan biologis. Jadi yang pertama dorongan untuk makan, dorongan untuk mempertahankan diri, dan yang ketiga adalah dorongan untuk melangsungkan jenis. Nah, anak-anak sekalian, itulah tentang materi layanan bimbingan klasikal, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Mudah-mudahan dengan layanan bimbingan klasikal pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita selalu bisa memahami tentang apa dan siapa yang perlu kita perhatikan. Karena manusia bukan hanya sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Yaitu yang disebut dengan monodualistis. Nah, itulah materi tentang layanan bimbingan klasikal. Sekali lagi mudah-mudahan kita mampu memahami apa yang disebut sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk
makhluk sosial. Kurang dan lebihnya pada pertemuan kali ini Bapak minta maaf dan kita sambung pada pertemuan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.